Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Muhammad Subhan. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang pustakawan senior perpustakaan di UPT Perpustakaan Nasional Bung Hatta, Kota Bukit Tinggi. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Nurjani MSI atau yang lebih akrab disapa Bu Nani. Assalamualaikum Bu Nani, apa kabar? Semoga baik dan sehat. Kita kembali bersama bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) berulang tahun. Hari ini saya ingin mewawancarai Bu Nani. Kalau boleh tahu, sejak kapan Bu Nani tertarik dengan dunia perpustakaan dan apakah itu sudah merupakan cita-cita Bu Nani sejak kecil? Pertanyaan yang berkaitan dengan mimpi saya di waktu kecil saja tidak ada kaitannya dengan profesi saya sebagai seorang pustakawan sejak tahun 1990. Namun saya yakin sekali bahwa salah satu tugas yang menjadi passion saya adalah bagaimana bisa berdiskusi, sharing informasi, pengetahuan kepada semua, dan itu dapat saya wujudkan dengan menjadi tenaga pengelola perpustakaan atau pustakawan di perpustakaan daerah pada saat itu. Jadi saya yakin apa yang menjadi mimpi kita meskipun tidak secara langsung bisa kita nikmati, tapi kita begitu yakin bahwa apa yang menjadi mimpi kita itu dapat diwujudkan dengan memikirkan bahwa yang diberikan Allah yang terbaik bagi kita itulah yang menjadi sebuah mimpi kita yang sukses. Jauh Bu Nani menjadi seorang pustakawan, apa saja suka duka yang Bu Nani rasakan? Bicara masalah suka dan dukanya sebagai tenaga pengelola perpustakaan atau pustakawan, saya lebih berbahagia jika mengatakannya bahwa lebih banyak sukanya dibandingkan tantangannya. Nah, adapun sukanya adalah seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa saya sangat senang berteman, bersilaturahmi dengan siapapun tanpa membedakan strata sosial, strata pendidikan. Karena saya yakin bahwa kita semua punya potensi yang berbeda-beda. Jadi dalam konteks itu, saya menikmatinya sebagai pustakawan dengan suka memberikan apa yang bisa saya lakukan di sebuah perpustakaan di mana pada saat itu saya bertugas. Kalau bicara tidak ada tantangannya tentu saja. Kadang-kadang juga berkaitan dengan tantangan perasaan. Pada saat itu sebagai seorang yang memberikan pelayanan, selalu orang bertanya bahwa saya tugas di mana, Naninya tugas di mana. Nah, tatkala saya jawab bahwa saya bertugas di perpustakaan daerah sebagai tenaga pengelola perpustakaan dan pustakawan, dan rata-rata teman yang di luar perpustakaan menjawab, oh di perpustakaan ya. Jadi ya saya yakin karena mereka belum tahu bahwa seorang tenaga pengelola perpustakaan dan pustakawan itu adalah orang-orang yang memang siap melayani para pemakai kita, para pemustaka kita, para users yang datang berdasarkan apa yang kita miliki. Jadi sharing informasi itu menjadi poin membuat saya tetap berbahagia gitu. Kenapa Bu Nani memilih pindah atau pulang kampung kembali ke ranah Minang, Sumatera Barat, ketika karir Bu Nani sudah berada di tahap puncak di Sumatera Utara? Pertanyaan yang sedikit membuat saya geli adalah ada banyak orang yang mempertanyakan kenapa sih saya pindah ke Sumatera Barat. Jujur saya sampaikan bahwa rasa rindu pulang kampung yang saya tinggalkan 30 tahun bertugas selama di Sumatera Utara, saya ingin berbagi sharing pengetahuan dengan teman-teman yang ada di Sumatera Barat. Melalui Perpustakaan Nasional, saya diberi kesempatan itu, meskipun harapan itu sudah saya pikirkan sejak tahun 2015. Namun semua terwujud 2018. Permohonan saya untuk menjadi tenaga pengelola perpustakaan atau pustakawan di Perpustakaan Bung Hatta adalah di samping mengabdi sebagai pegawai negeri, tapi saya juga bisa berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Sumatera Barat, dan saya yakin saya bisa bahagia di sini ketemu sama teman-teman yang memang satu tujuan nafas bagaimana kita mencerdaskan masyarakat Sumatera Barat. Bagaimana Bu Nani melihat
pustakawan di masa lalu, hari ini, dan di hari-hari yang akan datang, serta apa saja tantangan dan peluang mereka? Jika kita melihat ke masa lalu, bagaimana pustakawan masa lalu, pustakawan masa kini, dan pustakawan masa depan, terus saya kembali kepada bagaimana cara kita memandang sebuah kondisi. Kalau zaman dulu sebagai perpustakaan yang konvensional, kita melayaninya sesuai dengan kondisi. Nah, sekarang bagaimana kita menyiapkan produk-produk sumber informasi kita kepada pemakai yang sudah disuguhi berbagai macam media. Tanpa datang ke perpustakaan pun mereka sudah dapat mendapatkan banyak hal, informasi dari sumber informasi bisa diakses dari mana saja, dari rumah mereka dengan berbagai media. Namun bagi kita sebagai seorang pustakawan atau tenaga pengelola perpustakaan, kita harus lebih jeli lagi, harus lebih cerdas lagi melihat kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena kita harus yakin bahwa produk perpustakaan tidak akan dapat dikalahkan oleh produk manapun sepanjang kita tetap dan harus survive tentang keberadaan perpustakaan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang tinggi. Apa pesan dan saran Bu Nani untuk pustakawan-pustakawan Indonesia hari ini, terutama yang masih baru atau yang muda, agar mereka mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara di dunia literasi perpustakaan? Dan saran saya kepada para pustakawan muda yang lahir di generasi milenial, yang sebentar lagi juga 2035 akan disuguhkan tanggung jawab yang berbeda dibandingkan dengan pustakawan yang lahir di zaman yang dikenal dengan zamannya kolonial atau mungkin pasca penjajahan. Tentu saja sudah harus lebih aktif lagi, lebih adaptif lagi, kreatif lagi, inovatif lagi. Kenapa? Karena setiap detik perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu semakin cepat, dan para pemustaka atau pengunjung kita dapat mengakses hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan informasi itu dari mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagaimana kita mengemas produk-produk kita untuk disuguhkan dan lebih menarik saja sesuai dengan kebutuhan para pencari informasi. Nah, ini harus menjadi catatan penting bagi para pustakawan muda. Dan kita yakin bagi pustakawan muda, meskipun kami ini adalah pustakawan yang lahir di zaman kolonial misalnya, atau dengan kolonial era, tapi sebaiknya juga ada hal yang bisa dipetik dari pengalaman kami bahwa pustakawan itu harus bisa menunjukkan kompetensi dan kredibilitasnya karena kita masih dibutuhkan. Nah, sebagai yang mewakili pustakawan di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan juga teman-teman bagian edukasi di Sumatera Barat dan semua kolega yang concern terhadap perpustakaan, dokumentasi informasi di Sumatera Barat khususnya, saya mengucapkan ulang tahun ke IPI yang ke-47. Semoga IPI sebagai wadah pustakawan mampu berkiprah lebih baik dan lebih baik. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ranah Minang. Oke, dahsyat, luar biasa sekali Bu Nani. Jawaban-jawabannya inspiratif dan terima kasih telah berkenan saya wawancarai di hari ulang tahun IPI. Apa yang Bu Nani sampaikan ini bisa menjadi rujukan, inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi para pustakawan-pustakawan muda yang hari ini kita harapkan akan menjadi garda terdepan gerakan literasi nasional yang pintunya berada di perpustakaan. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar konten-kontennya terus berkualitas untuk mewarnai gerakan literasi di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.